Kembali lagi di Kotak Suara. Prepare your heart. Oke, kita sekarang masih bersama dua guest star kita kali ini, Melody dan Steven nih, Van. Bener banget nih, Riz. Tadi kita udah seru-seruan di segmen sebelumnya. Kita udah main games, kita juga udah nonton perform dari mereka, dan kita udah ngobrol-ngobrol dikit nih. Nah, sekarang kita mau ngapain, Riz? Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, cuma pembahasannya bakal lebih deep nih, Van. Bisa dibilang deep talk kali ya, gitu. Asik, keren banget nih. Oke, tapi nggak bakal seserius itu sih pembahasannya. Tetap bakal tentang musik-musik aja, jadi tetap santai aja. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya, Riswa. Oke. Jadi selama kalian berkarya nih, pasti kalian kan pernah ngalamin yang namanya resah atau cemas gitu. Mungkin bahasanya kayak anxiety gitu ya. Nah, biasanya tuh kalian kalau misal mengalami resah gitu, karena apa gitu? Ini resah dalam apa? Misalnya Ketika mungkin mau gitu. mau tampil atau ketika bernyanyi mungkin gitu. Ya, biasanya juga kan memang kalau mau manggung pasti ada deg-degan dulu kan kalau mau panggung. Itu tuh kayak gimana ya cara ngatasinnya pun dari diri kita sendiri, gimana caranya buat tetap relax di depan panggung. Kadang kan tuh sampai nyanyi kayak gini kan, bisa gitu. Mungkin diatasinya dengan ya udah sih bawa enjoy aja sama kayak anggap aja semua orang yang nonton ini tuh nggak peduli sama kita. Jadi itu mungkin salah satu cara biar nggak resah karena pas lagi manggung gitu. Oke, berarti biasanya tuh kalau dari Melody sendiri tuh resah karena ketika mau manggung gitu ya. Iya, Mungkin karena banyak orang aja ya, gitu. berarti kalau biasanya semakin banyak orang kan pressure-nya semakin dapat ya, kayak tampil di hadapan banyak orang gitu ya. Lebih deg-degan aja gitu. Oke. Ternyata orang kayak gini bisa demam panggung. Iya, ya itu wajar juga sih. Kadang kan orang kayak nggak bisa ini ya, nggak bisa terhindarkan ketika kita udah dihadapin Banyak orang. sama banyak orang gitu. Nah, kalau dari Steven sendiri gimana nih? Kalau aku kecemasan, ya aku kan seringnya lomba ya. Aku tuh kecemasanku setiap lomba tuh, yang pertama contohnya kayak penampilan, kayak aku tuh kelihatannya good looking gak sih dilihat orang gitu. Apalagi kan dilihat di mata juri atau di penonton, kayak pastinya kita perlu tampil yang terbaik. Ya udahlah gitu. Yang penting aku pede, aku pasti kelihatan bagus. Nah, terus ada juga yaitu penguasaan lagu sih. Ini yang kayak misalnya aku tuh bisa membawakan lagu ini dengan baik nggak ya? Pesanku tersampaikan nggak ya ke mereka gitu. Aku kayak setiap sebelum dan sesudah nyanyi pasti kayak mikirin itu. Apakah pesanku sampai atau enggak? Itu sih. Oke, bener. Keren juga ya ternyata. Kalau lomba ternyata lebih pressure lagi ya. Ternyata nggak sekedar bisa menyanyikan dengan baik, tapi apakah pesan yang disampaikan sama kamu ketika bernyanyi itu bisa disampaikan dengan baik atau enggak gitu ya, Pesan Steven? lagi dari lagunya gitu ya. Benar. Oke, tadi bahas soal keresahan nih. Terus sekarang aku mau nanya tentang tantangan terberat waktu kalian bermusik tuh. Apa sih tantangan yang kalian alami? Mungkin dari Steven dulu ya, sekarang gantian. Oke. Kalau aku tantangan terberatku tuh kayak di genre aku kan pop ya. Kayak semua orang tuh pasti tahu dan pasti udah banyak lah yang nyanyiin gitu. Mereka tuh kayak wah, bagus-bagus banget, dan aku tuh kayak susah banget buat bersaing dengan mereka. Tapi ya aku yakin juga pasti aku bakal ada prosesnya di mana aku bakal bisa sebaik mereka atau bahkan lebih baik gitu. Berarti karena orang udah tahu pop, jadi kayak itu bisa jadi kena lainnya gitu nggak sih? Iya, Jadi bener masalah banget. lagi. Jadi kalau misalkan keroncong mungkin banyak orang yang belum tahu, itu bisa jadi tantangan. Tapi pop kalau misalkan orang udah tahu juga itu bisa jadi tantangan ternyata ya. Oke, kalau kamu gimana? Jangan-jangan yang aku omongin bener lagi tantangan. Bener juga. Tadi tantangannya kan kayak lebih ke partner sih. Kayak partner. Misalnya kalau dalam keroncong itu kan semuanya tuh main sendiri gitu. Kalau misalnya
dari MIDI atau dari karaoke itu kan kayak kurang enak lagunya. Jadi dalam berkeroncong sendiri itu pun aku susah nyari partner yang bermusiknya Iya, yang untuk bermusik sama memainkan yang- alat musiknya itu siapa gitu. sama yang masih seumuran juga gitu kan. Oh, iya. Jarang banget sekarang ada partner buat berkeroncong gitu. Jadi itu salah satu tantangan aku dalam melestarikan keroncong ini sih. Oke. Keren. Oh, iya, Tapi kalau kamu ada Melody Enggak, apa partnernya yang sampai sekarang ketika kamu mau tampil gitu pasti ngajakin dia gitu. Sementara ini belum ada, tapi kalau penyanyi mungkin ada ya, temen penyanyi. Tapi kalau misal temen musisi kayak gitu sejauh ini belum ada, masih generasi agak atas sana. biasanya bapak-bapak ya. Iya. Gaulnya sama bapak-bapak. Betul. Jokesnya jangan-jangan masuknya ke bapak-bapak nih. Iya nih jokes bapak-bapak. Jokesnya bapak-bapak banget ya. Oke, lanjut Rispa. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang tantangan-tantangan kalian selama bermusik gitu ya. Nah, tentunya tantangan itu kan nggak bikin kalian jadi putus asa gitu aja kan. Nah, dari kalian sendiri, motivasi untuk bisa terus bertahan dan untuk terus berkarya sampai sekarang tuh apa? Jadi gimana dulu nih? Melody dulu. Oke. Apa tadi motivasi biar terus untuk bertahan di bidang keroncong ini? Aku karena sekarang jujur lebih banyak peminatnya sih sekarang. Aku kayak karena aku juga udah sering mungkin upload tentang aku nyanyi keroncong, ternyata banyak juga teman-teman yang ternyata suka juga sama keroncong, cuma mungkin mereka dulu belum tahu kalau aku juga suka keroncong. Terus jadi ketemu banyak partner-partner juga yang sama-sama vokalis keroncong, terus jadi aku seneng kayak udah banyak temennya nih, jadi aku kayaknya bakal terus ada di bidang ini kayak gitu. Eksternal ya, karena Iya. udah ada temennya banyak. Karena ada temennya juga. Oke, kalau dari Steven gimana? Kalau aku kurang lebih simpel sih, karena aku emang suka untuk bernyanyi pop gitu. Apalagi setelah mengikuti lomba-lomba dan juga mungkin komunitas kayak One Voice Purwokerto itu kayak membuat aku termotivasi gitu loh, kayak ternyata ada gitu loh wadah yang bisa aku tekuni. Nah, terus ada juga orang-orang yang bisa berpartner sama aku. Itu kayak something banget yang bisa aku terdorong lah buat terus di nyanyi pop ini, seperti itu. Oke, jadi karena gabung komunitas juga gitu ya. Iya. Ternyata penting juga ya punya teman Iya. gitu ya. Mungkin bisa jadi tempat untuk saling support juga nggak sih Steven Iya. tentunya? Ya fun fact, aku juga bareng di One Voice Purwokerto sama. Berarti kalian udah kenal sering ketemu sebelumnya. juga dong? Iya. Oke, keren juga. Jadi kalian emang saling support juga ternyata. Iya, ternyata udah saling kenal. Oke, lanjut deh. Kalau misalkan nih kalian nyanyiin sebuah lagu, terus ada nggak sih momen tuh kalian kayak tiba-tiba keinget sama kenangan sesuatu gitu, kayak momen yang sedih atau momen yang menyenangkan? Ada nggak kayak tiba-tiba terlintas nih kenangan apa gitu? Iya. Pasti ada deh kayaknya ya, kalau terlintas kenangan kayak misalnya di suatu kenangan itu kita lagi sering dengerin lagu ini, terus tiba-tiba bawa lagu ini atau dengerin lagu ini sering ya agaknya keinget sama sesuatu gitu, Ingat sama sesuatu atau Yang sama gimana seseorang nih? sama momen. Oke, Sama momennya ya. momen, iya. Kalau kamu gimana sih, Mbak? Kalau aku waktu itu ada satu lagu yang pernah aku bawain buat lomba, itu pas Esparawi. Mungkin emang ini bukan pop Indo, tapi emang lagunya bahasa Inggris. Itu judulnya I Smile. I Smile. 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 Ya. Oh. Jadi salah satu liriknya tuh ada kayak even though I'm hurt, I'm still smile gitu, kayak walaupun aku sedih aku tetap senyum dan nyanyi gitu, kayak, dan itu pesannya tuh kerasa banget. Jadi kayak apalagi tuh vokal grup kan, itu bener-bener kayak energinya merata dan kita tuh bener-bener kayak ngasih energi smile ini ke mereka gitu, kayak wah ini selama aku nyanyi ini yang pernah aku kayak ada zonanya gitu. Jadi ada pesannya masuk ya. Gitu. Jadi even though kita di sini kita tetap coba senyum walaupun kayak tetap smile gitu ya ada- guys. Tadi di belakang kayak baru sambat-sambat, tapi di sini harus kayak hai semuanya gitu. Benar banget. Ternyata itu maksudnya tuh. Mungkin bisa jadi gitu. Oke, tadi kan dari Steven dan Melody itu sebenarnya ngejelasin kalau misal dengar satu lirik itu nge-recall tentang suatu momen gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut lagi nih dari
lagu-lagu yang kalian dengerin, apakah ada satu lagu yang punya makna tersendiri gitu bagi hidup kalian gitu? Mungkin kalau misal kalian nyebutin lagu ini tuh bermakna kayak mendorong aku untuk lebih termotivasi atau apa gitu. Ada nggak? Aku ada sih, tapi kayaknya dari Steven dulu deh. Oke, dari Steven dulu boleh? Oke, aku dulu. Aku tuh sekarang ini lagi lagi teringat sama satu lagu, yaitu dari Unmesh, Hati Ini Hanya Rindu. Karena aku tuh sekarang ini lagi kangen banget sama mama sih, karena udah setahun ini aku udah nggak pulang ke Bekasi, jadi kayak aduh aku kangen banget loh sama mama loh gitu. Homesick ya. Iya, homesick. Sedih banget. Oke, kalau dari Melody gimana? gimana? Aku ada sih satu lagu judulnya If I Ain't Got You dari Alicia Keys. Itu sebenarnya bukan dari makna lagunya ya, cuma aku keinget kalau waktu aku nyanyiin lagu itu pertama kali aku tampil di depan banyak orang, aku nyanyiin lagu itu, dan beberapa kali aku bawa itu buat lomba, dan menurut aku itu kayak sebuah buat aku kayak tadi recall momen gitu. Jadi lagu itu agak sedikit bermakna buat aku. Lagu Alicia bisa dikeroncongin nggak? Kayaknya bisa ya. Menarik tuh kalau dibikin keroncong. Biasanya kan keroncong kan, siapa tahu gitu bisa juga. Boleh sih dicoba. Oke, next nih aku mau nanya ke kalian. Kalian pernah nggak sih sebelumnya nonton konser gitu? Pernah nggak kalian? Pernah. Kamu? Pernah. Apa tuh konsernya, dan boleh dong kasih tahu alasan kalian paling berkesan, satu aja yang paling berkesan konsernya, dan alasan kalian ngomong itu tuh paling berkesan tuh kenapa? Kalau aku sih ada dua. Yang pertama tuh pas aku SMA itu ibarat kan ada konser tahunan lah ya, biasa yang diadain OSIS gitu. Itu waktu itu ngundang 420. Nah, itu aku baru pertama kali lihat konser yang modelnya genre-nya itu seperti itu, kayak mungkin lagunya yang mellow-mellow gitu. Aku baru pertama kali denger yang seperti itu, apalagi aku lihat kayak kerumunannya tuh bener-bener wah, kayaknya menikmati banget, enak banget lagunya. Aku juga kayak akhirnya terflow sama keramaian itu, aku jadi kayak berasa ikut bergabung lah dalam keramaian itu. Satu lagi ada juga waktu itu konser Tulus. Tulus itu orangnya humble banget. Beneran gitu. tulus ya? Iya beneran tulus yang tulus gitu. Kayak misalnya dia tuh interaktif banget sama audiensnya gitu loh. Itu kayak aku merasa walaupun aku jauh dari Tulus, tapi kayak dia kok bisa ya komunikasi sama aku ya gitu. BTW ya, tadi kan Steven udah pernah nonton konser 420 ya. Dari aku sendiri juga saking sukanya sama 420, dia tuh emang kalau ngebawain lagu kan enak banget kan. Aku nonton 420 udah 4 kali. Fun fact aja. Soalnya saking menariknya. Bener, saking zona nyaman. Iya, enak banget. Oke, kalau kamu gimana nih? Ada lagi? Ada sih, aku dari beberapa konser yang udah aku tonton, aku seneng banget sama konsernya Juicy Lucy. Kayak gimana ya? Ada lagi kan? Iya, ada lagi, dan pengen banget nonton sih sebenarnya. Cuma kayaknya nanti dulu. Aku suka banget sama Juicy Lucy itu karena ternyata jauh lebih bagus daripada yang di MP3-nya gitu. Jadi audionya. Kalau kalian nonton secara langsung tuh kayak bener-bener bandnya bagus banget, penyanyinya cocok banget, kayak semua ambience-nya juga enak banget. Itu menurut aku konser yang berkesan sih buat aku. Terpadu dengan baik gitu ya. Iya, kayak bener-bener bandnya tuh tipe aku banget gitu. Nah, jadi gitu aja Deep Talk kita pada episode kali ini. Sedih banget karena harus mengakhiri episode kali ini. Terima kasih ya buat Gesta, terima kasih Steven, terima kasih Mei. Oke, mungkin sekian ya. Mungkin cukup sekian untuk sesi ngobrol kita pada hari ini kali ya. Tapi tentunya dari teman-teman sekalian tetap ditunggu nih episode-episode Kotak Suara selanjutnya, karena tentunya bakal ada episode-episode yang lebih menarik lagi nih. Gitu. Nah, tapi nih sebelum kita tutup bakal ada perform dari Gesta lagi, Rizva. Waduh, keren banget nih. Dari tadi ngedengerin keroncong sama pop.
tadi kan udah nih ya dari Mei, terus sekarang kita bakal tonton perform dari Steven. So jangan kemana-mana, tetap di Kotak Suara. Prepare your heart. Semula ku tak tahu engkau juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau temanku, sebaiknya tak mengganggu. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi, dia untuk aku, bukankah belum pasti kamu juga kan jadi dengan dirinya. Dia yang menentukan apa yang kan terjadi, tak usah mengaturku. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Lihatlah nanti, lihatlah saja. Biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi, Ku sarankan engkau mundur saja. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu. Dia untukku, dia untukku. Dia milikku, dia milikku. Lihatlah nanti, lihatlah saja. Biarkan aku mendekatinya. Kamu tak akan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi, dia untuk aku, bukan dia untuk aku.